Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsia dari angkatan 2020 kelas B, tim kontra. Di sini kami mengambil isu kebijakan tentang penghapusan tenaga kerja honorer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perkenalan tim saya. Perkenalkan, nama saya David. Saya dari kelas B, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nandira Agneta dari angkatan 2020 kelas B. Perkenalkan, nama saya Salsa Wijaya, angkatan 2020 kelas B. Perkenalkan, nama saya Lili Oktavia, angkatan 2020 dari kelas A. Perkenalkan, saya Melisa Pia dari angkatan tahun 2020 kelas B. Perkenalkan, saya Krisno dari angkatan 2021 kelas A. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama, angkatan 2020 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Yohana Trinatalia dan Asi, angkatan 2020 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Dita Tania, angkatan tahun 2020 dari kelas B. Di sini kita akan mendiskusikan satu isu, yaitu penghapusan tenaga kerja honorer yang sempat kami dibicarakan beberapa waktu lalu. Dalam diskusi di sini bertemakan santai, tetapi tidak boleh adanya menggunakan bahasa yang kasar dalam menanggapi tim lawannya. Jadi dari tema yang kita angkat yaitu penghapusan tenaga kerja honorer, bagaimana tanggapannya dari tim pro? Oke, dari kami tim pro sendiri sangat setuju untuk adanya penghapusan tenaga kerja honorer. Mengapa demikian? Yang pertama, jaminan gaji yang tak menentu. Dan yang kedua, sewaktu-waktu dapat terkena PHK. Dan yang ketiga, jadwal dalam pekerjaan itu bisa melebihi batas waktunya. Dan yang keempat, dalam merekrut pegawai itu sangat tidak transparan. Mengapa demikian? Karena dalam prosesnya itu ada kerabat keluarga atau biasa disebut orang dalam tersebut. Dan juga kemampuan skill yang dipunyai sangat kurang. Oke, tetapi kan melihat dari kondisi lapangan pekerjaan Indonesia saat ini, ketersediaannya itu kan jauh lebih dari kata cukup. Pemberhentian tenaga kerja honorer ini dinilai memperkeruh permasalahan tersebut. Tindakan pemberhentian tersebut dapat memicu adanya masalah sosial yang lebih parah ya pastinya. Dari itu kesenjangan sosial yang semakin menjadi-jadi, kemiskinan, lalu ada juga pengangguran. Nah, hal itu terjadi dikarenakan para tenaga kerja honorer diberhentikan tanpa adanya solusi terkait lapangan pekerjaan yang baru. Tentunya banyak honorer ya yang tidak setuju atas keputusan pemerintahan tersebut karena dianggap tidak memiliki alasan yang cukup kuat dan jelas untuk honorer, tenaga administrasi serta honorer teknis lainnya. Akan tetapi keputusan tersebut dianggap pro untuk kalangan guru honorer, kemudian nakes dan penyuluh pertanian. Karena adanya keputusan tersebut, mereka berpeluang untuk dapat diangkat sebagai PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kurang setuju dengan kebijakan tersebut karena akan menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga honorer dan bisa berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Apalagi selama ini pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer, dan bahkan tak jarang di beberapa daerah yang jumlah tenaga honorernya lebih banyak daripada PNS. Jika dihapus, tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah. Saya sampaikan agar tetap honorer jangan sampai diberhentikan begitu saja, karena rata-rata sudah lama mengabdi di negara ini. Kami setuju tentang kebijakan ini karena melalui kebijakan ini kami mendapatkan satu nilai positif, yaitu di mana pemerintah akan mempunyai data real kepegawaian yang memudahkan mereka melakukan analisis tentang kepegawaian. Dan juga menurut kami melalui kebijakan ini itu akan sangat menjamin untuk kesejahteraan para pegawai. Saya kurang setuju terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer ini karena yang saya ketahui bahwa pemerintah mengatakan bahwa para tenaga honorer bisa mendapatkan
Saya kurang setuju terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer. Mengapa demikian? Karena yang saya ketahui bahwa pemerintah mengatakan bahwa para tenaga honorer bisa mendaftarkan dirinya menjadi seorang CPNS, tetapi dengan berbagai syarat. Menurut saya, syarat untuk tenaga honorer dan fresh graduate itu harus dibedakan, karena dari segi pengalaman kerja saja sudah sangat beda. Jadi sebaiknya untuk tenaga honorer bisa dengan mempertimbangkan berapa lama pengalaman kerja dari tenaga honorer dalam pengabdiannya selama ini. Saya setuju dengan pendapat saudara Mary tadi, karena bahwasannya pemerintah menghapus tenaga honorer tersebut. Di Indonesia banyak hal yang memicu, salah satunya tenaga honorer ini mempengaruhi upah minimum regional atau UMR, di mana para tenaga honorer ini sangat berdampak pada sistem penggajian atau pengupahan yang bisa dibilang sangat tidak sesuai dengan batas gaji UMR ini tadi. Dan sistem rekrutmennya pun sangat tidak jelas. Kalau menurut saya sih saya kurang setuju dengan adanya kebijakan ini. Karena dari yang saya ketahui bahwa mengingat kembali pada tenaga kerja honorer yang sangat banyak dan juga sangat tidak mudah untuk diberhentikan. Karena para pegawai honorer ini harus diakui keberadaan mereka selama ini. Karena kita ketahui juga mereka telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah daerah dalam melayani publik. Jadi menurut saya dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer tersebut, maka akan memicu terhadap peningkatan jumlah pengangguran sehingga perlu ditangani secara bijak. Maka saran saya seharusnya pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi 5 hingga 10 tahun, misalnya diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPNS melalui serangkaian seleksi. Menanggapi argumen saudari Salza terkait saran yang dimaksud tadi, sebenarnya tenaga honorer yang saat ini masih berstatus honorer memang tidak akan langsung diberhentikan, namun akan ada seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga ASN. Pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau non-honorer yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Namun saya masih kurang setuju dengan kebijakan ini, karena menurut saya akan memberikan kesulitan tidak adanya jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk tidak disediakannya lapangan pekerjaan yang lebih jelas. Kebijakan ini juga akan berdampak buruk pada pelayanan publik, mengingat jumlah tenaga honorer yang tersedia di masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah tidak sedikit. Seperti yang telah Napsia sampaikan di awal. Selain pelayanan publik, penghapusan tenaga honorer justru akan berdampak buruk terhadap sektor ketenaga kerjaan karena akan bertambahnya jumlah pengangguran. Oke, jadi solusi yang kami berikan untuk tenaga kerja honorer dengan mengubah status mereka dari menjadi tenaga kerja kontrak, yaitu dengan mengadakan tes tenaga kerja kontrak yang dimana dalam pembuatan tes tersebut bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah, dan juga sehingga gaji, waktu, masa kontraknya jelas, dan mereka juga bisa mengikuti tes kembali. Sudah cukup seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah harapannya ke depannya untuk pemerintah agar menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menciptakan pekerjaan baru. Sekian diskusi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan kata maupun yang lainnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.